Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya Ardi. Untuk kuliah ergonomika pada kali ini kita akan membahas mengenai noise ya atau kebisingan. Kuliah kita kali ini akan kita mulai dengan mendengarkan beberapa musik ya atau suara. Jadi yang pertama kita akan mendengarkan sebuah lagu ya dari George Benson. Ya. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than. Ya, mungkin cukup ya untuk George Benson. Kita dengarkan yang lain ya. Maaf. Ya, kalau yang ini adalah suara dari mesin-mesin produksi ya di sebuah pabrik ya. Nah, yang terakhir adalah sebuah lagu ya dari band underground ya, nama bandnya itu Lamb of God ya. Judul lagunya itu Laid to Rest. Oke, mungkin cukup ya untuk lagu yang terakhir ya yang ingin saya dengarkan. Maaf, saya putar ya teman-teman. Jadi dari tiga tadi ya ada dari George Benson tadi ya, lalu ada Factory Machine ya dari mesin-mesin produksi. Lalu ada lagu atau suara ketiga ya dari sebuah band underground ya Lamb of God tadi. Kira-kira ya mana yang menurut teman-teman itu teman-teman anggap ya sebagai sebuah noise ya atau kebisingan ya? Apakah yang pertama ya George Benson ya, lalu apakah yang kedua yaitu suara mesin
produksinya di sebuah pabrik tadi, ataukah ya lagu underground tadi, ya lagu dari Lamb of God tadi. Ya, jawaban dari pertanyaan tadi, ya apakah Josh Benson suara pabrik ataupun lagu dari Lamb of God itu dapat kita consider sebagai noise atau tidak adalah depends, ya, atau tergantung. Kenapa? Karena pengertian dari noise, ya, atau kebisingan adalah suara, ya, yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan, ya, untuk didengar, ya, oleh penerima suara tersebut. Jadi, ya, kalau kita berbicara lagu Josh Benson, ya, saya yakin kebanyakan orang akan mengconsider lagu tersebut, ya, atau suara tersebut bukan sebagai noise, karena sebagian besar orang, ya, itu menganggap lagu yang romantis, lembut, ya, itu merupakan jenis suara yang diinginkan, ya, diinginkan untuk didengar, ya. Di sisi yang lain, ya, suara pabrik tadi, ya, kebanyakan orang pasti akan menganggapnya sebagai noise karena orang memiliki kecenderungan untuk tidak menginginkan mendengar, ya, suara-suara seperti itu, ya. Nah, sedangkan untuk suara yang jenis ketiga yang berupa lagu dari Lamb of God tadi, ya, nah di sini mungkin walaupun dia itu lagu, ya, bukan suara dari mesin, ya, itu pasti ada kubu, ya, kubu yang menganggap itu sebagai noise, ya, ada kubu yang menganggap itu bukan sebagai noise. Nah, yang menganggap lagu Lamb of God tadi bukan sebagai noise itu pasti orang-orang yang memiliki preferensi, ya, jenis musik, ya, seperti itu, ya. Terlepas dia itu dikonsider sebagai noise ataupun tidak, ya, keduanya, ya, pada level-level tertentu itu tetap dapat menyebabkan kerusakan, ya, khususnya pada sistem pendengaran manusia. Jadi walaupun lagu Josh Benson tadi lembut, ya, itu kalau pada level-level tertentu yang nanti akan teman-teman bisa pelajari, ya, dalam beberapa slide selanjutnya, itu tetap bisa dapat menyebabkan kerusakan, ya, di sistem pendengaran manusia. Ya, pada slide sebelumnya teman-teman tahu, ya, bahwa noise itu adalah unwanted sound, ya. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, apa itu sound? Ya. Jadi di fisiologi, ya, suara didefinisikan sebagai variasi tekanan, ya, baik itu di udara, di air, atau medium atau media lainnya, di mana telinga manusia itu mampu mendeteksinya, ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai suara, ya, sebenarnya, ya, ketika sebuah sumber suara itu menghasilkan gelombang suara, ya, udara yang berada di sekitarnya itu akan berbentuk seperti ini. Jadi ketika suara itu meningkat, ya, intensitasnya, maka air molekulesnya itu akan cenderungannya rapat, ya, seperti ini, ya, seperti ini, ya. Sementara ketika intensitasnya itu berkurang, ya, dia akan cenderung renggang, ya, renggang. Nah, air molekul yang rapat renggang tadi ketika dia sampai di gendang telinga, ya, akan diproses, ya, diproses sedemikian hingga nantinya akan masuk ke sistem syaraf dan diinterpretasi, ya, sebagai suara di otak manusia, ya. Nah, kalau teman-teman suka main SoundCloud, ya, atau bentuk aplikasi rekaman lainnya,
ya, Audacity atau Fruity Loops ya kalau nggak salah ya. Teman-teman ketika mendengarkan suara dari teman-teman atau mendengarkan lagu, teman-teman akan melihat ya bar chart ya seperti ini ya, grafik seperti ini ya. Jadi ada yang tinggi, ada yang turun. Nah ini sebenarnya ya, yang tinggi ini artinya apa ya, tadi air molekulesnya ini sedang mempat ya, jadi dia akan ya, terkesan ya itu keras ya di telinga manusia ya. Nah yang turun ini artinya apa, air molekulnya tadi renggang ya, sehingga dia akan terdengar ya atau terkesan pelan ya di telinga manusia. Ya seperti teman-teman ketahui ya, suara itu adalah variasi tekanan ya yang masuk ke sistem pendengaran manusia. Nah, variasi tekanan ini ya itu bisa jadi itu berbeda walaupun datang dari sumber suara yang sama. Dalam artian seperti ini ya, misalnya ada sebuah vacuum cleaner ya yang dia itu dikatakan sangat berisik ya. Nah, ketika kita ya berdiri di suatu lokasi atau titik yang sangat dekat dengan vacuum cleaner, maka bisa jadi kebisingan ya dari vacuum cleaner ini akan terasa ya sangat tinggi ya di telinga kita. Sementara ya kalau kita berada lebih jauh ya bisa jadi tingkat ya seberapa kuat ya kebisingan atau suara tersebut ya dipersepsikan di telinga kita itu akan berbeda. Nah, perbedaan ini ya dinamakan sebagai sound pressure ya, atau secara definisi itu bisa didefinisikan sebagai the result of sound sources radiating sound energy that is transferred into specific acoustical environment and measured at a specific location. Atau dalam bahasa Indonesia dan secara lebih singkat itu bisa didefinisikan sebagai intensitas atau seberapa kuat ya suatu suara ketika diukur di titik tertentu. Sound pressure ya yang mampu dideteksi oleh telinga manusia itu dimulai dari sound pressure ya yang besarnya itu sebesar 20 mikropascal. Ya, seperti teman-teman ketahui, satuan dari pressure ya tekanan itu adalah pascal ya, tekanan apapun ya. Lalu sound pressure yang paling tinggi yang mampu dideteksi manusia adalah sebesar 200 juta mikropascal ya. Jadi kalau melebihi ini ya telinga manusia itu akan rusak ya. Jadi yang mampu didengar ya suara terkecil ya itu sebesarnya adalah 20 mikropascal. Lalu yang paling besar adalah 200 juta mikropascal. Ya, lah ilustrasinya itu seperti ini ya. Jadi di library ya, di perpustakaan ya hening itu besarnya suara yang ada di sekitar kita itu adalah sekitar 1000 ya. 1000 mikropascal. Ya. Lalu kalau kita berbicara dua orang itu besarnya adalah sebesar 10.000 ya mikropascal. Nah, lalu kalau ada sebuah band yang sedang konser itu besarnya adalah 10 juta ya, 10 juta mikropascal. Nah, pesawat yang take off lalu kita itu berada sekitar 25 meter ya. Di dekat pesawat itu besarnya adalah 100 juta ya, 100 juta mikropascal, sehingga besaran suara pesawat yang akan take off itu dikatakan hampir mendekati ini sensation of pain ya, atau batas ya batas atas ya dari sound pressure yang mampu diterima oleh telinga manusia. Nah, ya seperti teman-teman ketahui ya, kalau kita menggunakan Pascal ya range nilainya ya itu akan sangat variasinya sangat tinggi ya, karena yang paling rendah itu 20 ya, yang paling tinggi itu
200 juta ya mikropascal. Sehingga kalau teman-teman melakukan pengukuran misalnya ya di traffic ya, di perempatan, pertigaan dan sebagainya, itu teman-teman bisa mendapatkan angka ya 253.459 ya. Lalu ketika teman-teman mengukur ya sound pressure di sebuah konser musik ya, variasi angkanya bisa jadi ya seperti ini misalnya 12.356.231 ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan jumlah angka yang harus teman-teman bisa catat, harus teman-teman record itu akan sangat banyak ya. Nah, untuk memudahkan ya proses perekaman atau record ya dari sound pressure ya yang diukur, maka nilai sound pressure itu biasanya dikonversi ya. Kalau yang sebelumnya itu linear ya, itu dikonversi menggunakan persamaan logaritmik ya, persamaan logaritmik. Nah, nanti ketika dikonversi dengan persamaan logaritmik, maka dia tidak lagi menggunakan Pascal ya, Pascal atau mikropascal, tetapi dia lebih menggunakan satuan yang disebut dengan desibel ya, desibel. Nah, persamaannya itu kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya. Nanti teman-teman kalau di rumah itu boleh mencoba-coba ya, jadi teman-teman coba mengkonversi misalnya 100 juta ya, 100 juta mikropascal itu gimana Pak dikonversi menjadi desibel ya, seperti apa ya. Nanti kurang lebih dia akan berada di antara 130 sampai 140. Nah, ketika kita menggunakan logaritmik angka ini ya, sound pressure ya yang terendah ya yang dapat dideteksi oleh telinga manusia itu adalah 0 ya. 0, lalu yang tertinggi itu adalah 140 ya, 140, sehingga standar-standar keselamatan itu biasanya seseorang itu tidak boleh mendengar ya apapun yang intensitas suaranya atau sound pressure-nya itu sebesar 140 desibel. Kalau sebelumnya teman-teman telah belajar mengenai apa itu sound pressure ya, sekarang teman-teman saya coba jelaskan ya mengenai efek ya dari suara atau kebisingan ya ke manusia ya. Jadi efek dari suara atau kebisingan ya ke manusia itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu efek terkait pendengaran ya, atau disebut auditory effects ya. Lalu yang kedua adalah non auditory effects atau efek yang tidak terkait dengan pendengaran. Nah, efek terkait pendengaran itu dapat dibagi menjadi tiga. Ya, ada yang disebut sebagai TTS ya, temporary threshold shift, lalu ada PTS atau permanent threshold shift. Lalu yang terakhir adalah tinnitus atau ringing in the ears, atau ada dengingan ya atau dengungan ya yang terasa ya di telinga manusia. Ya, untuk auditory effects yang pertama itu adalah TTS ya, temporary threshold shift. Jadi temporary threshold shift ini terjadi jika seseorang itu berada di suatu lingkungan yang sangat bising ya, sangat bising, dan ketika dia berada di lingkungan tersebut ya, dia akan merasakan seperti adanya tuli ya atau hearing loss yang bersifat sementara ya, bersifat sementara. Nah, kenapa dia bersifat sementara ya? Karena hair cells ya salah satu komponen ya di telinga manusia ya yang berfungsi tadi ya sebagai receiver ya atau penerima ya pressure dalam bentuk suara tadi itu overwork ya atau bekerja secara terus-menerus dan dia fatigue ya atau lelah ya, sehingga dia tidak bisa bekerja lagi ya dalam waktu yang temporary ya. Nah, biasanya untuk kondisi ini akan kembali normal ya ketika kita selesai bekerja
bekerja selama 24 hingga 48 hari, atau mohon maaf, 24 jam sampai 48 jam, atau 1 hingga 2 hari. Ya. 1 hingga 2 hari. Ya. Kalau yang lain yaitu PTS, ya, PTS atau permanent threshold shift. Nah, kalau permanent threshold shift ini suatu kondisi yang dia itu non recoverable, ya. Jadi dia itu tidak bisa sembuh, ya, tidak bisa kembali seperti semula. Ya, kenapa dia tidak bisa kembali seperti semula? Karena hair cell-nya rusak. Ya, kalau PTS tadi hair cell-nya fatigue, ya, lelah. Nah, kalau di sini rusak. Nah, kalau sekalinya dia rusak, ya, itu sepertinya tidak bisa kembali karena belum ada teknologi sepertinya yang bisa menggantikan teknologi hair cells ini, bisa menggantikan bukan teknologi hair cell, ya, komponen hair cells ini, ya. Nah, ini terjadi karena apa? Karena seseorang itu berada di atau bekerja di lingkungan yang bising, ya, dalam waktu yang lama, ya. Jadi dia awalnya fatigue, ya, fatigue-nya itu terus-terusan. Nah, ketika fatigue-nya terus-terusan, ya, lama kelamaan hair cell yang dulunya itu bagus, ya, rapi seperti ini akan rusak, ya, menjadi seperti gambar yang di sebelah kanan, ya. Nah, hair cell ini adanya di mana? Yaitu di koklea, ya, di koklea, ya, yang di sini, ya, teman-teman. Itu, ya. Jadi kalau permanent threshold shift ini dia non recoverable, ya. Seperti saya ceritakan sebelumnya, ya. Jadi ketika hair cell rusak, ya, itu no way to repair, ya, no way to repair, ya. Belum ada caranya untuk mengganti hair cell tersebut, ya. Mungkin, ya, beberapa teknologi yang ada itu hanya bersifat misalnya mengeraskan atau meninggikan sound pressure, ya, yang ada, ya, seperti alat teknologi yang disebut sebagai alat bantu dengar, ya. Tetapi dia tidak memperbaiki hair cells, ya. Jadi sekali hair cell ini rusak, maka selamanya rusak, ya. Jadi hearing loss atau kehilangan pendengaran itu sifatnya permanen. Nah, karena ini sifatnya permanen, maka tugas dari kita, ya, seorang ergonomis, seorang occupational hygienist, seorang industrial engineers, itu untuk memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di tempat kerja kita itu tidak mengalami paparan suara atau kebisingan yang dapat merusak. Ya, karena kita tidak ingin mereka misalnya di hari tuanya itu mereka menjadi tuli, atau ya mungkin tidak tuli lah, tetapi kemampuan untuk mendengar mereka itu berkurang, ya, secara signifikan. Karena hal itu akan banyak mempengaruhi kehidupannya, ya. Orang menjadi susah untuk berkomunikasi, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti teman-teman ketahui, ya, hearing loss itu bersifat permanen, ya. Jadi non recoverable, ya. Lah, hearing loss tadi itu bisa terjadi karena dua jenis sound pressure, ya, paparan sound pressure yang masuk ke telinga kita. Yang pertama, mungkin dia itu kurang dari 140 desibel. Ya, kurang dari 140 desibel. Ya, seperti teman-teman ketahui tadi, ya, range sound pressure yang kita mampu terima itu dari 0 sampai 140, ya. Jadi dia itu kurang dari 140, tetapi kita terekspos-nya, ya, terpaparnya itu dalam waktu yang terus-terusan, ya, dan dalam waktu yang lama, ya. Kondisi ini bisa secara jelas akan menyebabkan hearing loss tadi, ya. Atau mekanisme yang lain yaitu kita mungkin hanya sekali terekspos, tetapi sound pressure-nya itu sekitar atau lebih dari 140 desibel, ya, walaupun waktunya sangat-sangat singkat, ya. Hair cell yang ada di telinga manusia itu akan langsung rusak, ya, kalau kita terekspos dari suara yang nilai sound pressure-nya itu sebesar 140 desibel. Selain dua hal ini, ya, yang perlu kita ketahui adalah musik, ya, lagu, ya, atau suara, nyanyian, ya, itu merupakan salah satu juga jenis suara, ya.
Maka itu walaupun ya musik atau lagu tadi itu lembut atau jenisnya itu yang pelan gitu, tetapi kalau sound pressure-nya itu tinggi ya, itu juga bisa merusak ya, sistem pendengaran manusia atau bisa menyebabkan apa yang disebut hearing loss tadi. Pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki sebuah standar ya yang dapat digunakan oleh industri ya untuk menentukan batas durasi yang aman ya, atau orang-orang ya di industri menyebutnya dengan terminologi waktu pemajanan ya, waktu pemajanan ya. Jadi waktu pemajanan ini berarti durasi yang aman ya, atau durasi yang diperbolehkan seseorang untuk mendengarkan atau terpapar ya suara dengan sound pressure tertentu ya, sound pressure tertentu. Misalnya ketika seseorang itu bekerja ya di sebuah lingkungan yang sound pressure-nya atau intensitas kebisingannya itu sebesar 85 desibel ya, maka seseorang itu boleh ya berada di lingkungan tersebut itu selama 8 jam ya, 8 jam. Ketika sound pressure-nya naik menjadi 88, maka secara logika dia harus waktu paparan itu harus berkurang ya, sehingga 88 desibel ini maksimal itu hanya 4 jam. 91 desibel itu maksimal 2 jam. Ya, 94 desibel itu maksimal 1 jam dan seterusnya ya. Nah, di sini ini paling tinggi adalah 139 desibel yang dia itu hanya boleh selama 0,11 seconds ya. Jadi sangat-sangat singkat. Ya. Dan tidak boleh lebih dari 140 desibel tadi. Ya, kita ketahui bahwa limit yaitu 140 desibel. Walaupun sesaat ya, suara yang besarnya 140 desibel ini ya itu pasti dapat dipastikan merusak ya sistem pendengaran manusia. Ya, oleh karena itu sebagaimana mungkin seseorang pekerja itu tidak boleh mendengarkan kebisingan di atas atau sekitar 140 desibel. Ya, kalau tadi kita telah belajar mengenai auditory effects ya terkait noise ya. Sekarang kita akan coba belajar mengenai non auditory effects ya. Non auditory effects ini dapat berupa annoyance atau kejengkelan. Lalu yang kedua adalah sleep disturbance atau gangguan tidur. Ya, jadi teman-teman ketahui, saya yakin kalau kita misalnya mendengarkan sesuara yang memang suara itu tidak kita inginkan dan kita diminta untuk mendengarkan dalam waktu yang lama ya, kita merasa jengkel ya, sehingga kita akan mudah terpancing emosi dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu efek ya yang bersifat non auditory ya, yang tidak terkait dengan sistem pendengaran ya, dapat terjadi. Ya. Lalu yang kedua, noise atau kebisingan itu dapat mengganggu ya ritme tidur kita. Ya. Jadi kalau kita itu sering terpapar terhadap noise ya, kualitas tidur kita itu akan menurun. Ya. Selain itu, ya noise tersebut dapat membangunkan tidur kita. Ya. Jadi misalnya kita tidur, tiba-tiba ada suara yang sangat keras itu terjadi di sekitar kita akan bangun. Ya. Ketika bangun itu bisa jadi itu akan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas tidur yang ada. Nah, selain dua efek negatif ini ya, ternyata beberapa studi itu menunjukkan bahwa setidaknya ada beberapa jenis suara ya, yang dia itu ternyata dapat berpengaruh terhadap produktivitas ya, walaupun tidak secara langsung ya.
Jadi studi yang dilakukan Lesieux ya tahun 2005 ini menunjukkan bahwa ketika seorang komputer programmers ya itu bekerja sembari mendengarkan musik ya, musik yang dia sukai, maka dia itu akan mengalami positive mood change. Jadi mood dia itu akan kecenderungannya positif, yang memiliki berpengaruh terhadap kualitas ya pekerjaan yang dapat dia hasilkan. Ya, hal serupa terjadi juga pada studi yang sudah cukup lama ya, yaitu tahun 1966, di mana Newmans itu mencoba menginvestigasi efek dari musik terhadap produktivitas pekerja di pabrik. Ya. Namun demikian, memang musik itu akan hampir sama ya dengan studi dari Lesieux, memberikan mood ya yang bagus ya ke pekerja. Namun ternyata ketika diukur produktivitasnya itu ternyata perubahannya tidak signifikan ya dalam kasus pekerja pabrik tadi.